Assalamualaikum Sobat Kampus semua. Jadi kali ini kita berada di We Never Know Podcast. Eh, di kesempatan kali ini kita nggak kalah menarik, kita bakal membahas hal-hal yang tentang kepemimpinan. Nah, tepatnya itu kepemimpinan pendidikan. Jadi tema kali ini adalah eh, langkah kepala sekolah mengimplementasikan fungsi manajemen dan fungsi kepala sekolah. Nah, dari tema ini kita akan membahas bersama empat bintang tamu kita yang super kece-kece soal tentunya. Nah, yang pertama itu, kita lanjut ke pertanyaan saja ya guys. Langsung aja kita tanya jawab ke pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama itu ada, menurut kalian wajib nggak sih kalau kepala sekolah itu harus memiliki kemampuan menjadi manajer edukator dan administrator di sekolah? Oke, pertanyaan pertama kita tanyakan dulu ke Kak Enzeli Harahap. Langsung saja ke Kak Enzeli Harahap diberikan jawabannya, Kak. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih Kak Ismi atas pertanyaannya kepada saya. Jadi saya ingin menjawab dari pertanyaan Kak Ismi nih ya. Yang pertanyaannya, apakah wajib kepala sekolah memiliki peran edukator ataupun administrasi dalam sekolah? Nah, menurut saya ini wajib banget. Kenapa? Karena kan kepala sekolah ini memiliki tingkat yang paling tinggi, jabatan yang paling tinggi dalam suatu sekolah. Nah, otomatis jika dia memiliki sebuah pangkat ataupun jabatan paling tinggi di sekolah itu, maka dia berperan sebagai leader ataupun pemimpin untuk bawahan-bawahan ataupun struktur yang telah dibuat itu berjalan dengan baik. Fungsi kepala sekolah ini sebagai edukator adalah kepala sekolah itu wajib ataupun harus memberikan sebuah wawasan, memberikan sebuah peraturan-peraturan yang jelas, peraturan yang bisa diikuti oleh semua guru, siswa, murid, ataupun staf-staf yang ada sekolah itu untuk berjalannya suatu sistem yang bagus dalam sekolah tersebut. Nah, ada juga nih peran kepala sekolah dalam administrasi. Administrasi di sini termasuk adalah peraturan, RPP, ataupun semua yang telah dikelola dalam sekolah itu. Jadi, menurut saya wajib banget nih, Kak. Jika tidak wajib, maka sekolah itu akan terombang-ambing, tidak memiliki aturan ataupun struktur-struktur yang jelas. Oke, jawabannya sudah cukup jelas ya guys dari Kak Angeli Harahap. Kita lanjut nih, menurut pendapat Kak Putri Intan nih dulu. Silakan Kak Putri Intan. Oke, selamat pagi semua. Jadi Halo, Kak langsung Intan. aja ya. Langsung aja. Jadi menurut aku wajib ya. Kenapa? Karena kan sebagai seorang kepala sekolah itu dia itu kan harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan mengelola sekolah agar sekolah itu menjadi efisien dan juga efektif. Nah, contohnya kayak yang dalam hal manajerial educator tadi, kan itu tugasnya itu kan untuk membimbing guru, tenaga kependidikan, siswa, mengikuti perkembangan iptek dan memberi teladan yang baik. Sehingga membuat sekolah itu menjadi lebih efisien dan efektif. Itu saja. Terima kasih. Wah, sangat jelas sekali ya kawan-kawan penjelasan dari Kak Putri Intan kali ini. Oke, kita lanjut ke penjelasan dan pendapat Kak Pramurda Wardani. Silakan Kak Pramurda Wardani. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi menurut saya itu kepala sekolah itu wajib memiliki kemampuan yang manajer, edukator, dan administrator. Karena di sekolah itu pemimpinnya ya kepala sekolahnya, di mana semua masyarakat sekolah itu harus mengikuti kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah ini harus memiliki kemampuan manajerial, edukator, dan administrator agar semua warga sekolah itu terarah, terbimbing. Jadi sekolahnya itu lebih tahu visi misinya itu apa, seperti itu. Saya kembalikan kepada Kak Ismi. Baik, terima kasih Kak Pramurda. Sangat singkat dan jelas, tapi meyakinkan ya guys. Allah. Lanjut kita ke pendapatnya Kak Afita Syahri. Silakan Kak Afita Syahri. Baiklah Kak Ismi, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya Afita Syarif. Jadi langsung saja pendapat saya, menurut
menurut saya wajib sekali malahan, karena kepala sekolah yang bisa juga dibilang berperan sebagai staf di sini, jika dia berhasil memahami keberadaan sekolah sebagai suatu organisasi, terus dia juga mampu mengembani perannya bertanggung jawab dalam memimpin sekolah, maka itu bisa dijadikan keberhasilannya berperan sebagai pemimpin. Karena dialah yang akan menentukan titik pusat dan irama sekolah tersebut, yang mana ini sangat berkaitan dengan aspek manajerial dan administrator yang sudah seharusnya ada pada sebuah sekolah. Saya rasa sebenarnya penjelasan saya, pendapat saya kembalikan kepada Kak Isi. Oke, baik. Sangat keren sekali ya guys penjelasan dari Kak Afita Syahri. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan selanjutnya itu ada sebentar. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu ada, sejauh ini saat kita bersekolah di menengah atas, apakah fungsi-fungsi manajemen yang dikelola kepala sekolah sudah berjalan efektif? Nah, bagaimana menurut Anda semua? Diawali dari pendapat Kak Pramurda Wardani dulu deh kali ini. Halo semuanya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Kak Ismi tadi ya. Jadi saat saya, menurut pribadi saya, pengalaman pribadi saya saat saya SMA, manajemen yang dikelola oleh kepala sekolah saya itu saya rasa udah berjalan efektif. Kenapa? Hal ini ditunjukkan karena dari optimalnya rencana-rencana pembelajaran seperti RPP atau anggaran-anggaran sekolah itu terlihat sangat jelas. Jadi manajemennya dikelola dengan baik oleh kepala sekolah saya. Itu saja dari saya kembalikan kepada Kak Ismi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Pramurda Wardani. Saya rasa sangat-sangat jelas ya guys. Oke, lanjut kita ke pendapat Kak Putri Intan Ramadhani. Silakan Kak Putri. Oke, ini saya akan menjawab. Menurut pengalaman pribadi saya, itu sudah cukup efektif ya, karena selain kepala sekolah itu, guru juga ikut serta dalam memerankan dari masing-masing fungsi. Jadi menurut saya sejauh ini kepala sekolah dalam menjalankan manajemennya sudah cukup efektif. Baik, terima kasih Kak Putri. Oke, saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari Kak Putri. Kita lanjut ke pendapatnya Kak Anjeli Harahap deh. Halo Kak Anjeli, silahkan Kak. Terima kasih Kak Ismi. Jadi menurut pengalaman pribadi saya waktu saya sekolah di SMA, tingkat SMA, menurut saya itu kurang efektif ataupun kurang terencana. Karena struktur-struktur yang telah dibuat oleh kepala sekolah kami sewaktu SMA itu kurang transparan ataupun kurang teratur, dibuktikan oleh tenaga pengajarnya yang sering bolos, peraturan-peraturan yang sering dilanggar, tidak ada ketetapan ataupun ketegasan hukum yang telah dibuat. Jadi menurut saya sewaktu saya sekolah dengan pemimpin ataupun kepala sekolah saya dengan seperti itu kurang efektif. Begitu pengalaman saya sewaktu sekolah di SMA. Mudah-mudahan sampai sekarang sudah better, mudah-mudahan. Oh baik, berarti udah lebih baik ya sekarang Kak Angel. Oke, lanjut kita ke pendapatnya Kak Afita Syahri nih. Halo Kak Afita. Halo, baik. Kalau dari pengalaman saya tuh nggak jauh-jauh beda ya dari Kak Pramuda dengan Kak Putri. Kurang jelas Kak. Pengalaman saya. Bisa diulang? Udah jelas? Ya udah, oke lanjut Kak. Jadi kalau dari pengalaman saya tuh nggak jauh-jauh dari seperti Kak Pramurda Wardani dan Kak Putri Intan. Sejauh pengalaman saya dulu, menurut saya sudah cukup efektif karena kepala sekolah sekarang sebagai salah satu administrator pendidikan, dia juga perlu melengkapi wawasan kepemimpinan pendidikan dengan perlunya ada pengetahuan dan sikap antisipatif ke setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti perkembangan kebijakan makro dalam pendidikan. Itu di sekolah saya sudah cukup efektif.
cukup efektif untuk sekarang. Dan mudah-mudahan sepertinya untuk masa sekarang di SMA itu mungkin lebih baik dari zaman-zaman saya dulu. Gitu aja. Baik, wah keren banget nih menurut pendapatnya Kak Afita Syahri barusan ya guys. Ternyata berhubungan juga sama pendapat-pendapat kakak-kakak yang lainnya. Oke, berakhirnya pendapat Kak Afita Syahri tadi, maka berakhir pula podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami di We Never Know Podcast. Sampai jumpa teman-teman ke podcast selanjutnya. See you, bye-bye.